Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Maret 2021, hari Senin dalam Pekan Suci, disusun oleh Frater Patris Haryono SPD dan dibawakan oleh Frater Morgan SPD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, hei umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul Berbaiklah karena Cinta. Terkadang orang begitu pandai berbicara tentang hal-hal yang menyangkut kebaikan, tetapi belum tentu sejalan dengan hati dan perbuatannya. Kata-kata yang indah, nasihat yang bijak, terkadang hanyalah ocehan untuk menyembunyikan maksud dan niat yang jahat. Bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang hal yang sama dengan menampilkan tokoh Yudas Iskariot yang tampil dengan nasihatnya yang begitu bijak agar minyak narwastu yang digunakan oleh Maria untuk mengurapi kaki Yesus dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, anjuran dari Yudas Iskariot ini secara sepintas kedengarannya begitu sangat bijak. Daripada menghabiskan anggaran yang begitu besar untuk menyembah Yesus, lebih baik hal itu diperuntukkan bagi kaum miskin.
anjurannya ini juga kedengarannya sejalan dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus, bahwa cara paling tepat untuk mencintai Allah adalah dengan mencintai sesama, terutama kaum kecil dan terpinggirkan. Namun, nasihat ini kemudian dimentahkan oleh sikap dan tingkah hidupnya yang dikenal sebagai seorang koruptor. Keberpihakan pada orang miskin dalam nasihatnya hanyalah pemanis kata demi menyembunyikan niat jahatnya, yaitu mencari keuntungan diri. Menghadapi kenyataan ini, Yesus lalu tampil dengan membela cara yang telah dilakukan oleh Maria, yang telah menghormati hari penguburan Yesus yang sebentar lagi akan tiba. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, kita telah memasuki Pekan Suci. Pekan Suci adalah saat di mana kita merenungkan sikap pengorbanan yang total dari Yesus. Untuk itu, saat-saat ini kita mesti belajar dari Maria untuk meluangkan waktu kita ada bersama Tuhan, menghormatinya dan serentak mengambil teladan darinya. Yesus adalah sosok guru agung yang memberikan pelajaran tentang berkorban karena cinta tanpa pamrih. Dengan ada bersama Yesus, mengambil teladan darinya, kita lalu tidak terjebak dalam model hidup seperti Yudas Iskariot, yang hanya menghabiskan waktu untuk berbicara tentang kebaikan, tetapi tidak dalam tindakan nyata, atau berbuat baik, tetapi hanya seolah-olah saja demi memuluskan kepentingan diri semata. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk siram dengan air kasih, supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah Tuhan.